Baik, di sini saya Ilausnatul Jannah akan menjelaskan tentang pemodelan linear programming menggunakan grafik, yaitu pada kasus minimasi. Adapun contoh kasus minimasi yaitu tersedia dua merek pupuk yaitu urea dan ZA. Lahan membutuhkan setidaknya 16 pon nitrogen dan 24 pon fosfat. Urea berharga $6 per kantong, sedangkan ZA seharga $3 per kantong. Nah, berapa banyak dari setiap merek pupuk yang harus dibeli untuk meminimalkan total biaya pupuk yang diberikan pada data berikut? Nah, di situ sudah tertera datanya. Selanjutnya ialah ke penyelesaian, di mana diketahui urea itu harganya $6 per kantong, sedangkan ZA itu $3 per kantong. Nah, yang pertama kita menentukan variabel. Di sini saya notasikan X untuk urea dan Y untuk ZA. Kemudian kita menentukan fungsi tujuan, yaitu fungsi tujuannya ialah Z-min sama dengan 6X plus 3Y. Nah, ini dapat dari mana? Dari harga urea dan ZA. Kemudian yang ketiga ialah tentukan fungsi kendala, di mana kendala yang pertama ialah A 2X plus 4Y lebih dari sama dengan 16, dan B 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 24. Nah, untuk yang keempat kita akan membuat grafiknya. Penyelesaian yang pertama ialah kita misalkan 2X plus 4Y sama dengan 16 itu X-nya sama dengan 0. Maka kita substitusikan ke persamaan 2X plus 4Y sama dengan 16, di mana X-nya itu sama dengan 0. Berarti tinggal 4Y sama dengan 16. Kemudian dipindah ruas menjadi Y sama dengan 16 per 4, yang hasilnya Y sama dengan 4. Kemudian kita misalkan Y sama dengan 0, dan disubstitusikan lagi ke persamaan 2X plus 4Y sama dengan 16, di mana 2X ditambah 4, Y-nya kan sama dengan 0, berarti tinggal 2X sama dengan 16. Kemudian dipindah ruas, X sama dengan 16 per 2, hasilnya X sama dengan 8. Jadi dari persamaan tersebut diketahui X sama dengan 8 dan Y sama dengan 4. Nah, untuk persamaan kedua kita sama ya seperti langkah sebelumnya, yaitu kita misalkan X sama dengan 0, di mana 4 X-nya kan 0 ditambah 3Y sama dengan 2, menjadi 3Y sama dengan 24, maaf salah, itu harusnya 4 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 24, jadi hasilnya 3Y sama dengan 24, dimana kita pindah ruaskan lagi Y sama dengan 24 per 3 yang menghasilkan Y sama dengan 8. Kemudian langkah selanjutnya ialah kita memisalkan Y sama dengan 0. Maka dari persamaan tersebut 4X ditambah 3, Y-nya akan 0 sama dengan 24. 3 kali 0 kan 0, jadinya 4X sama dengan 24. Kemudian dipindah ruaskan
menjadi X sama dengan 24/4 yang menghasilkan X sama dengan 6. Jadi didapat dari persamaan tersebut X sama dengan 6 dan Y sama dengan 8. Nah, untuk grafiknya ialah seperti ini. Seperti ini ya. Cara mendapatkan solusi optimal dengan mencari nilai Z di setiap titik ekstrim. Z sama dengan 6X plus 3Y. Nah, di sini di grafik ini kan sudah kita temukan dari dua persamaan. Nah, yang persamaan pertama yaitu 2X plus 4Y sama dengan 16. Didapat X-nya itu 8 dan Y-nya itu 4. Kemudian kita tarik dari 8 ke 4. Selanjutnya dari persamaan kedua yaitu 4X plus 3Y sama dengan 24. Kita temukan X-nya 6, terus Y-nya 8. Kita tarik. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kenapa yang diarsir cuman di atas? Kenapa tidak di antara keduanya? Karena dari persamaan ini yaitu lebih dari atau sama dengan. Jadi kalau diarsir yang di tengah itu persamaan 2 tidak termasuk. Makanya yang diarsir itu bagian atasnya. Kemudian, nah, setelah itu kita akan mencari titik A, di mana X sama dengan 0, Y sama dengan 8. Dari sini ke sini, mencari titik A. Kita substitusikan nilai X dan Y ke Z, di mana Z-nya itu kan 6X plus 3Y. Jadi, X-nya kan sama dengan 0, terus Y-nya sama dengan 8, sama dengan 24 hasilnya. Terus, setelah itu kita akan mencari titik B. Titik B. Karena titik B adalah titik perpotongan yang nilainya belum diketahui, maka kita harus mencari terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut. Yang pertama kita ambil persamaannya ya, yaitu 2X plus 4Y sama dengan 16, terus 4X plus 3Y sama dengan 24. Menjadi 4X plus 8Y sama dengan 32, 4X plus 3Y sama dengan 24. Mengapa seperti itu? Karena persamaan pertama ini kita kalikan 2 agar salah satu dari X atau Y ini menjadi 0 ya teman-teman. Kemudian kita kurangi, yaitu menjadi 5Y sama dengan 8, Y sama dengan 8/5, hasilnya Y ialah 1,6. Nah, kemudian kita substitusikan Y ke persamaan 2X plus 4Y sama dengan 16. Y-nya kan 1,6. Jadi, tinggal substitusikan ke persamaan ini, di mana akan menghasilkan 2X plus 6,4 sama dengan 16. Kemudian ini 6,4 dipindah ruas ke kanan, yaitu menghasilkan X sama dengan 16 dikurangi 6,4 kan 9,6. 2-nya kan pindah ruas menjadi hasilnya 4,8. Nah, jadi titik B itu memperoleh X sama dengan 4,8 dan Y sama dengan 1,6.
Kemudian kita substitusikan lagi nilai X dan Y itu ke Z, di mana persamaan Z itu yakni sama dengan 6X plus 3Y. X-nya kan yang tadi didapat 4,8, terus Y-nya itu 1,6. Nah, substitusikanlah ke sini yang akan menghasilkan 28,8 ditambah 4,8 sama dengan 33,6. Setelah itu kita akan mencari titik ke C, di mana X-nya itu kan 8, Y-nya itu sama dengan 0. Maka kita substitusikan lagi nilai X dan Y-nya itu ke nilai Z lagi, di mana 6 dikali X, X-nya 8, terus 3 dikali Y, Y-nya 0, sama dengan 48. Nah, dari kesimpulannya, ialah didapat titik A sama 0,8 sama dengan 24. Nah, ini merupakan nilai minimum atau terkecil. Kemudian titik B 4,8 1,6. Maksudnya ini 4,8 ini X-nya, 1,6 ini Y-nya ya. Begitupun yang di titik A. 0 ini X, 8 ini Y. Nah, untuk titik B-nya itu sama dengan 33,6. Dan untuk titik C, X-nya 8, Y-nya 0, menghasilkan 48. Nah, dari ketiga titik ini, ditemukan yang paling kecil itu 24. Jadi, untuk meminimalkan biaya pembelian pupuk, tidak perlu membeli pupuk merek pria dan belilah pupuk merek ZA sebanyak 8 pon atau kantong dengan biaya yang dikeluarkan sebesar $24. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.